Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Rijal, SH, MH, CSH, CPLS. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sudah menyimak dan menonton presentasi saya dengan judul Hoax dan Ujaran Kebencian. Ini saya pilih dari tugas akhir atau ujian akhir semester. Saya memilih judul ini kenapa? Pertama, saya sangat tertarik dengan kasus ini yang terjadi di masyarakat. Nah, sebelum memasuki ke dalam isi, maka sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Supian Suri, nomor induk mahasiswa 2024 055 05074. Sekarang ini saya berada di semester 4, Prodi Ilmu Manajemen. Dan saya tergabung di Universitas Saiful di angkatan 7 pada tahun 2024. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan materi dengan judul Hoax dan Ujaran Kebencian yang akan menjadi ancaman terhadap nilai-nilai Pancasila di era digital. Kenapa saya memilih tema ini? Karena saya merasa tema ini sangat penting dan sangat krusial. Hampir setiap aktivitas kita saat ini berkaitan dengan internet. Informasi dapat diperoleh dalam hitungan detik, tetapi kemudahan tersebut juga membawa tantangan besar berupa informasi, berupa pemberitaan, sehingga ini menjadi eh, kasus yang sangat fenomenal di masyarakat. Nah, kenapa? Karena mudahnya masyarakat menerima informasi, menerima berita tanpa harus memvalidasi dulu, seperti misalnya mencari suatu kebenaran di website lain, di berita lain. Nah, ini akan menjadi penyebaran hoax dan ujaran kebencian di masyarakat. Nah, saya berharap melalui presentasi ini, saya ingin mengajak kepada teman-teman untuk eh, kita menjaga Pancasila itu bukan hanya di dunia nyata, tetapi juga di ruang digital. Itu yang saya harapkan. Oke. Di slide ini, saya akan menjelaskan latar belakang. Di era digital saat ini, masyarakat sangat mudah memperoleh informasi melalui media sosial, seperti Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, dan WhatsApp. Namun kemudahan tersebut juga menimbulkan masalah baru, yaitu penyebaran hoax atau berita bohong, serta ujaran kebencian yang semakin marak, semakin masif. Nah, sehingga informasi yang didapat tidak benar dapat memecah belah masyarakat, menimbulkan konflik, dan mengancam persatuan bangsa. Contohnya apa? Ketika muncul isu kesehatan atau politik, sering sekali di masyarakat lebih dipercaya pada pesan berantai dibandingkan sumber resmi. Hal ini menunjukkan pentingnya literasi digital. Di era digital membuat masyarakat memperoleh informasi melalui WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube. Namun, sangat disayangkan, kecepatan penyebaran informasi ini tidak selalu diikuti dengan kebenaran informasi. Nah, sehingga banyak orang langsung percaya dan membagikan berita tersebut tanpa melakukan verifikasi. Akibatnya, timbul kepanikan, fitnah, hingga konflik sosial di masyarakat. Nah, sebagai mahasiswa, kita memiliki tanggung jawab untuk menjadi pengguna media sosial yang cerdas. Oleh karena itu, pembahasan hoax dan ujaran kebencian ini menjadi sangat relevan sehubungan dengan di era digital ini di mana semua serba digital. Contoh, ketika kita melihat mungkin saudara, teman, kerabat
kita melihat mereka menerima sebuah informasi tanpa memvalidasi kebenaran itu tersebut, nah ini akan menjadi suatu hal yang eh, apa ya, menjadi suatu hal masalah di masyarakat itu sendiri. Karena kenapa? Kadang informasi yang sampai itu tidak disaring dan tidak difilter sehingga kita tidak tahu atau belum tahu kebenaran hal seperti itu. Nah, tugas dari presentasi ini adalah menjelaskan pengertian hoax dan ujaran kebencian, menganalisa dampak terhadap 5 sila Pancasila. Oke, sorry. Tujuan presentasi ini adalah menjelaskan pengertian hoax dan ujaran kebencian. Dua, menganalisis dampaknya terhadap nilai-nilai Pancasila. Menjelaskan aturan hukum yang mengatur hoax dan ujaran kebencian. Terakhir, memberikan solusi untuk mencegah penyebar hoax. Relevansi topik. Topik ini sangat penting karena masyarakat Indonesia merupakan pengguna media sosial yang sangat besar. Jika tidak disikapi dengan bijak, hoax dan ujaran kebencian dapat mengikis nilai persatuan, toleransi, dan gotong royong yang menjadi dasar Pancasila. Sekarang kita masuk ke dalam pengertian hoax. Apa sih hoax? Hoax adalah informasi palsu atau berita bohong yang dibuat seolah-olah benar dan dengan tujuan tertentu. Nah, sedangkan ujaran kebencian, ujaran kebencian merupakan tindakan komunikasi yang berisi penghinaan, provokasi, diskriminasi, atau hasutan terhadap individu atau kelompok berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, contoh hoax seperti apa? Berita palsu mengenai kesehatan, informasi politik yang menyesatkan, isu sara yang memprovokasi masyarakat. Sedangkan di ujaran kebencian biasanya muncul melalui media sosial, komentar internet, pesan berantai, video, dan konten digital. Sekarang kita masuk ke dasar teori Pancasila. Baik, seperti kita ketahui semua, bahwa Pancasila mempunyai 5 butir, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusuhan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, hoax dan ujaran kebencian bertentangan dengan seluruh nilai tersebut. Nah, inilah pentingnya kita harus mengangkat judul ini karena sesuai dengan atau relevan dengan zamannya sekarang. Seperti yang kita lihat, dampak terhadap nilai Pancasila. Hoax dan ujaran kebencian di era digital dapat merusak nilai-nilai luhur Pancasila. Oke, kita akan bahas satu-satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Munculnya ujaran kebencian berbasis sara dan penistaan terhadap agama. Nah, sekarang seperti kita tahu di masyarakat, agama sering dijadikan tameng ya, sering dijadikan isu yang hangat di masyarakat dan agama juga begitu mudah dijadikan atau dijual oleh oknum-oknum dalam sesuatu hal yang mempunyai kepentingan. Nah, inilah yang terjadi di masyarakat. Kemudian kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ujaran kebencian dapat merendahkan martabat manusia dan menimbulkan diskriminasi. Pada butir ketiga Persatuan Indonesia, hoax dapat memecah persatuan dan menimbulkan konflik sosial. Nah, tentunya
ini kita tidak lumrah lagi, sering kita lihat bahwasanya di masyarakat sendiri sering terjadi kasus-kasus penyebaran berita yang tidak valid atau bohong. Nah, sehingga memicu atau menimbulkan konflik secara sosial di masyarakat. Kerakyatan. Informasi palsu dapat mempengaruhi opini masyarakat dan merusak proses demokrasi. Nah, sekarang maraknya terjadi demonstrasi di berbagai pelosok, di berbagai daerah. Nah, ini juga tidak lepas juga dari informasi yang kita terima, apakah itu valid atau tidak. Karena inilah yang akan dijadikan oleh oknum-oknum untuk mencapai kepentingan mereka masing-masing. Sehingga hoax dan berita palsu seringkali dijadikan senjata untuk mempengaruhi opini masyarakat dan merusak proses demokrasi. Keadilan sosial. Hoax akan menimbulkan ketidakadilan terhadap pihak yang difitnah atau dirugikan. Ya, tentunya ini sangat berpengaruh sekali, sangat berdampak sekali terhadap masyarakat akibat hoax yang terjadi yang mengarah ke seseorang. Nah, tentunya ini akan sangat merugikan sekali. Contoh kasus. Kasus hoax di media sosial. Berbagai informasi palsu terkait kesehatan, politik, dan isu sara sering tersebar melalui grup WhatsApp maupun media sosial. Akibatnya apa? Tentu ini akan menimbulkan kepanikan masyarakat, muncul konflik antar kelompok, dan menurunnya kepercayaan terhadap informasi resmi. Iya, seperti hal yang kita ketahui, antara berita benar dan berita hoax itu jika digunakan oleh seseorang yang punya kepentingan, tentu ini akan sangat berpengaruh sekali dan ini akan menjadi senjata sekali. Yang benar bisa dibohongkan, yang bohong bisa dibenarkan. Artinya apa? Artinya bagi oknum atau seseorang yang ini akan menjadikan itu sebuah kepentingan, maka dia akan menghalalkan segala cara. Nah, sehingga berita hoax dan ujaran kebencian ini akan sangat-sangat menjadi senjata bagi mereka untuk apa ya, menurunkan kepercayaan terhadap informasi resmi. Kasus ujaran kebencian, banyak pengguna media sosial membuat komentar yang mengandung penghinaan berdasarkan agama, suku, atau ras. Hal ini dapat menyebabkan konflik sosial, perpecahan masyarakat, tindakan diskriminasi. Contohnya seperti apa? Kita melihat di masyarakat, isu agama, suku, atau ras itu sering sekali digunakan untuk seseorang atau orang yang mempunyai kepentingan yang baginya harus menguntungkan. Sehingga tadi seperti yang saya sebelumnya sampaikan, akan menghalalkan segala cara. Nah, inilah akhirnya akan menimbulkan konflik sosial, perpecahan masyarakat, tindakan diskriminasi. Dasar hukum, Undang-Undang ITE. Nah, pada saat dirumuskannya Undang-Undang ITE, ini secara pribadi, saya sangat mendukung sekali. Kenapa? Sehingga orang-orang tidak asal sembarangan untuk membuat suatu berita atau informasi yang mengandung unsur hoax dan ujaran kebencian. Nah, dengan adanya Undang-Undang ITE ini dapat melindungi masyarakat yang benar-benar berjalan di jalan lurus tentunya. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur penyebaran berita bohong dan konten yang merugikan masyarakat. KUHP. Nah, dengan adanya KUHP yang dirumuskan, ini juga
kita akan merasa dilindungi dari penghinaan, pencemaran nama baik, dan penyebaran kebencian. Nah, karena pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Indonesia memiliki dasar hukum untuk mengatasi penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Maka dirumuskanlah Undang-Undang ITE dan KUHP. Nah, Indonesia memiliki dasar hukum ini supaya apa? Supaya melindungi masyarakat dari apa? Hoaks dan ujaran kebencian. Oke, kita lanjut pada pendapat para ahli. Para ahli komunikasi menyatakan bahwa literasi digital menjadi kunci utama untuk mencegah penyebaran hoaks. Memeriksa sumber informasi, tidak mudah percaya, tidak langsung membagikan informasi, memverifikasi berita dan sumber resmi. Nah, sebagai saya di bidang digital, saya mengamati kelemahan di masyarakat pada saat menerima informasi suatu berita itu tidak mencari referensi lain. Nah, sebagai contoh, pada saat kita menerima berita tentang isu politik, nah maka tentunya sebagai warga negara yang baik, kita tidak boleh hanya mengambil satu berita saja. Kita bisa searching di internet beberapa referensi, apakah berita yang kita terima di awal itu valid atau tidak. Nah, inilah yang harus kita sampaikan kepada masyarakat, kepada keluarga, bahkan kepada apa teman-teman kita. Nah, solusi dan pencegahan bagi masyarakat: cek fakta sebelum membagikan informasi, gunakan media sosial secara bijak, hindari provokasi. Bagi pemerintah, meningkatkan literasi digital, menegakkan hukum secara tegas. Bagi mahasiswa, menjadi agen perubahan, memberikan edukasi kepada masyarakat, menyebarkan informasi yang benar. Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwasanya kita berharap bisa mengajak masyarakat untuk membagikan informasi menggunakan media sosial secara bijak. Nah, salah satunya adalah kita mencari beberapa referensi berkaitan dengan berita yang kita terima, apakah itu valid atau tidak. Itu pertama. Kemudian bagi pemerintah, meningkatkan literasi digital, menegakkan hukum secara tegas. Nah, tentunya secara hukum pemerintah sudah tegas kepada masyarakat yang menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian. Nah, namun di sini juga pemerintah mempunyai kelemahan. Kenapa? Karena kita melihat di masyarakat kadang eh, hukum itu tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Artinya apa? Orang-orang menyebarkan berita hoax dan ujaran kebencian yang mempunyai ya ekonomi, kekuasaan dan sebagainya, mereka cukup hanya dengan mengklarifikasi, kemudian cukup dengan bermateraikan 10.000, mereka bisa bebas dari tuntutan hukum. Nah, inilah yang menjadi dilemanya kita sebagai masyarakat. Nah, kita berharap pemerintah tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum ini. Jadi harus seimbang dengan mau itu masyarakat di kalangan atas maupun bawah. Bagi mahasiswa menjadi agen perubahan, memberikan edukasi kepada masyarakat, menyebarkan informasi benar. Nah, tentunya namanya mahasiswa, orang yang berpendidikan, kemudian orang yang mempunyai kecerdasan yang lebih dibandingkan eh, orang umumnya, maka tentunya kita berharap kita memberikan edukasi itu ke masyarakat sangatlah penting, sama-sama kita menjaga pentingnya dalam penerimaan atau penggunaan media sosial sebagai informasi dan berita yang kita terima. Oke, kita masuk ke simpulan. Hoax dan ujaran kebencian merupakan ancaman nyata bagi bangsa Indonesia. Penyebaran informasi palsu dapat merusak persatuan, menimbulkan konflik, dan melemahkan nilai-nilai Pancasila. Sebagai generasi muda, kita harus
bijak menggunakan media sosial, memverifikasi informasi, menjaga persatuan bangsa, mengamalkan nilai-nilai Pancasila kehidupan sehari-hari. Nah, dari pembahasan kita di atas tadi, pembahasan saya di atas tadi, kenapa ini sangat relevan terhadap zamannya sekarang? Karena penggunaan media sosial ini bukan hanya menyasar orang-orang eh, umurnya dewasa, tua, tapi menyasar ke anak-anak. Nah, inilah yang menjadi masalah terhadap kita semua. Karena media sosial itu sangat mudah diakses dan sangat mudah didapat. Namun, alhamdulillah dengan adanya aturan sekarang, pemerintah membatasi penggunaan media sosial untuk anak-anak yang di bawah 17 tahun. Nah, ini tentunya sangat berguna sekali kepada kita ya, eh, orang tua, kemudian kepada kita generasi muda. Karena dengan adanya aturan sekarang itu dapat mencegah eh, generasi-generasi penerus kita dalam menerima atau eh, menyebarkan informasi yang tidak benar. Nah, kita berharap di sini juga kepada pemerintah dalam melaksanakan undang-undang harus tegas, tidak pandang bulu apakah itu kalangan atas, apakah itu kalangan bawah, bahkan apakah itu pejabat. Karena kita sering melihat bahwasanya ini masih belum tegas. Kemudian juga kepada eh, mas mahasiswa yang dianggap sebagai orang terpelajar berpendidikan. Nah, tentunya kita sama-sama memberikan edukasi, memberikan pencerahan, memberikan solusi kepada orang-orang di sekitar kita, teman dan keluarga tentang pentingnya eh, menyaring informasi yang kita terima tentang berita-berita yang tersebar di dunia maya. Nah, inilah kesimpulan yang ada di materi ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita selalu diberikan perlindungan terhadap fitnah di akhir zaman. Baik, terima kasih sudah menonton. Saya Sufyan Suri undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.